Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, serta like, komen, dan share video ini. Seratus ekor burung pipit. Hans hanya bisa duduk termenung di sebuah ruangan yang serba putih. Ia sedang menunggu istrinya menderita TBC, walaupun ia merasa bahwa tidak mudah untuk disembuhkan, tetapi dia tetap menjaganya dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Istriku, apakah kamu merasa lebih baik hari ini?" tanya Hans dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih atas perhatianmu," istrinya berkata terengah-engah dengan mimik sangat kesakitan. Tidak tahan melihat penderitaan istrinya, Hans meminta dokter terbaik di kota itu untuk mengobati istrinya. Lalu sang dokter pun memeriksa istrinya dengan hati-hati dan menyuruh Hans untuk menunggu. Setelah selesai, sang dokter kembali menemui Hans dan berkata, "Ada satu cara untuk mengobatinya, karena penyakit istri Anda memang cukup parah." "Apa itu, dokter? Katakanlah. Saya akan lakukan apapun juga untuk kesembuhan istri saya." Hans langsung memotong pembicaraan dokter. "Ambil 100 kepala burung pipit dan buat mereka menjadi obat sesuai resep ini. Kemudian pada hari ketiga dan ketujuh, makan otak burung pipit tersebut. Itu adalah caranya. Ini merupakan rahasia turun-temurun dari nenek moyangku dan tidak pernah gagal. Tetapi ingat, kamu harus mempunyai 100 burung pipit. Kamu bahkan tidak boleh kekurangan satu pun juga," terang sang dokter. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Hans langsung pergi membeli 100 burung pipit. Saking banyaknya, burung-burung itu berdesakan dalam satu sangkar yang besar. Mereka mencicit dan berlompatan sangat memilukan, sebab tempatnya terlalu sempit bagi mereka untuk menikmati diri mereka sendiri. Bahkan, mungkin mereka tidak tahu kalau mereka akan dibunuh suatu saat nanti. Pemandangan seperti itu sontak membuat istrinya kaget dan berkata, "Apa yang kau lakukan pada burung-burung tersebut?" "Sayang, ini adalah resep spesial dokter. Kita akan membuat mereka menjadi obat, dan kamu akan segera sembuh." Suaminya dengan gembira menjawab, "Tidak, saya tidak mau. Tolong jangan lakukan itu untuk saya. Kamu tidak boleh mengambil 100 nyawa untuk menyelamatkan satu nyawa saya. Saya lebih baik mati daripada membiarkan kamu membunuh semua burung pipit itu untukku." Mendengar pernyataan istrinya, Hans tidak tahu harus berbuat apa. "Hans, jika kamu benar-benar mencintai saya," istrinya melanjutkan, "lakukanlah sesuai permintaan saya. Buka sangkarnya dan lepaskan semua burung pipit itu pergi. Lalu jika saya mati, maka saya akan meninggal dengan tentram." Dengan berat hati, Hans mengambil sangkar itu dan membawanya ke hutan. Kemudian dia membebaskan semua 100 burung pipit itu. Mereka terbang ke dalam semak-semak dan pohon-pohon dan bernyanyi serta bercicit-cicit. Burung itu terlihat dan bersuara seperti amat senang dan berterima kasih karena dibebaskan. Dalam beberapa hari, sebuah keajaiban terjadi. Istrinya dapat bangun dari ranjang, walaupun dia tidak minum obat apapun juga. Teman-teman dan saudara-saudaranya berdatangan untuk menyelamatinya karena kesembuhannya yang cepat dan relatif singkat dari penyakit yang mengerikan itu. Semuanya sangat senang dan bahagia karena dia sembuh tapi tidak jadi membunuh.